Tadi gimana? 3 mobil, rumah 2. Sebenarnya sih mobilnya 5, di apartemen 2, lega. Dibully itu nanti. Mobil 5, unit rumah 2, apartemen 1. Pacar ada nggak? Enggak. Bedanya donat sama odading tuh apa, Mas? Jadi bedanya tuh menurut aku ya, donat itu walaupun donat kampung, Ya. donat yang modern, Ya. donatnya tuh kayaknya tidak sebantet itu gitu. Waktu pada saat lo dirujak abis-abisan, Omnya sempat agak lama tuh nggak tahu kayaknya nggak tahu vakum nggak tahu ya mungkin pokoknya narik diri dulu. Itu kan aku sudah sampai se-Indonesia Habis kan Oma habis juga? anakku sama cucuku. Tapi aku setiap hari bikin konten, nggak pernah nggak bikin konten. Karena di awal-awal aku dibully itu, waktu itu kalau nggak salah 8M lah uangku. Setiap bulan tuh berkurang 700 juta lah. Kalau dihitung-hitung setahun kan 8M kan katanya. Is okay aku gitu. Aku tuh jualnya jual jamu. Aku dikasih tahu sama bapakku gini, "Dok, ojo kerja maneh apa ayolah ikut bapak aja kerja gini." Jalan ke aku ke jalan raya nunggu mobil angkot, apa sih kok nangis? Waalaikumsalam. Muah. Mau nanya Odading ya? Makin apa? Mau nanya Odading ya? Langsung mau nanya odading. Kok gitu sih? I know you very Mau well. nanya donat. Donat sama odading. Kok makin api loh? Iya kan? Tapi ini sudah naik berat badannya. Ini body donat, ini body odading. Karena kalau odading lebih isi toh. Ayo masuk. Ayo Nanti masuk. aku kena loh. Ayo apa? Mobilnya 3. Oh. Kaya lu sekarang ya. Dari makanan kemana rumah Mai? Kemana? Sini. Iya, dua-duanya ini. Tadi gimana? 3 mobil, rumah 2. Sebenarnya sih mobilnya 5, di apartemen 2, lega. Dibully itu nanti. Mobil 5, unit rumah 2, apartemen 1. Pacar ada nggak? Enggak. Nggak ono. Lawes percuma toh yo tiap malam. Janda organik, gelarku ku janda organik. Tiap malam cuma temenan sama odading doang. Ayo. Boleh Ayo, deh. kita masuk rumah Omai. Ini bikin mini house aku. Mini house maksudnya gimana? Iya kayak mini house gitu loh Kak. Karena kan aku nggak jajan. Aku tuh kerja terus setiap hari nggak jajan, dapat uang buat uang itu aku buat apa ya uangnya, plus aku bayar service charge kan di sini ini. Daripada bayar service charge nggak dipakai, ya tak buat kayak mini house gini-gini aja aku. Mini house maksudnya apa sih? Ya rumah kecil. Rumah kecil. Mini studio di dalamnya buat aku seneng-senengan, shisha lah apa gitu. Iya. Otak lu selalu aja ini Selalu ya. harus ada inovasi biar aku tetap di tengah gempuran banyaknya konten kreator biar aku tetap aktif kayak Melani lah. Benar, karena kalau cuma ngandelin dari digital, kan kita bisa tergantikan. Benar gak? Jadi ini bentar lagi akan, Mai lu nggak panas tuh kakimu? Sudah biasa karena aku sudah biasa kayak gini-gini orangnya. Grounding. Sebenarnya harusnya gini. Ini kan sehat. Iya, sebenarnya ini harusnya dengan bisa. alam. Jadi ini akan menjadi nanti mini houseku, mini studio. Tak buat sebagus mungkin biar aku kalau bikin konten nanti tuh backgroundnya beda-beda, backgroundnya nggak selalu sama. Jadi yang endorse aku itu kayak seneng happy ya. gitu, kayak senang. Udah bayar Omai. Sekarang kan konten, halo Mas. Mantanku masih gitu-gitu aja. Omai sudah dikenal se-Indonesia. Alhamdulillah. Alamin. Jadi ini dibikin ntar lagi studio. Dalamnya ini depannya tak pasti garasi. Kan mobilku banyak, jadi biar ada garasinya. Cocok kali. Yang penting bukan duit rakyat, bukan duit laki orang. Nah, bener gak? Jangan sampai. Duit semua dari nge-review sendiri. Setiap hari kerja nggak ada berhentinya. Semalam kerja sampai jam 11. Terus habis ini tadi pagi sudah kerja, sudah olahraga, segala macam. Terus sama Kak Melani. Habis ini lanjut lagi ke condet. Nanti malam bikin YouTube. Ngapain condet? Nge-review dapat uang, donat. Asli aku di endorse donat. Makasih buat Pingkan Mambo, berkat donat kamu juga. Alhamdulillah. Aku dapat AdSense, makasih Pingkan ya. Omai juga dapat jadi review-reviewan. Tapi bukan cuma berkat donat Pingkan Mambo aja, tapi kita juga mampu melihat peluang kita bikin sesuatu, ya kan? Terus ngomong-ngomong ini kayaknya aku panas banget. ayo masuk mana kita? Kini. Oke, sini masuk sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Melani masuk sini. Nah, rumahnya jauh-jauh dibuat jauh-jauh loh aku loh. Monggo masuk semuanya. Aduh enak banget. Iya. Oh my God, beautiful. Yes, my dream house ya, bilangnya apa? Dream house. Ini dream house-nya Omai. Dan nggak nyangka bisa punya rumah ini. Mungkin bagi sebagian yang nonton
sombong banget sih Vanda Nurhan. Sebenarnya nggak sombong, aku sangat bangga dengan diriku sendiri yang dulunya aku pernah nggak makan 2 hari, pernah kayak ini dan itu, pernah tidur di lantai bertahun-tahun, akhirnya punya rumah kayak gini dari hasil tidak korupsi, dari hasil kerja keras. Nggak ada yang bisa nolong diri kita sendiri selain kita sendiri. Kalau ada apa-apa juga jangan terlalu banyak curhat ke orang, nanti bisa diketawain. Mending bekerja aja setiap hari. Kalau ada kalau ada masalah juga jangan dijauhi, jangan ditinggalkan, dihadapi. Akan seperti Vanda Nurhan, kuat mental. Itu dia. Kita dulu heboh ya, Mai? Iya dong. Wow. Kita heboh, aku yang kanan, Oma yang kiri. Kita heboh guys, pernah kena rujak netizen. Sudah biasa. Pernah dulu zaman berantem bukan berantem sebenarnya ya. Pas dulu kita konten sama siapa Mai? Bang Madun. Sampean. Iya. Dan aku ditolong Kak Melani itu, inget gak? Sebenarnya aku tuh waktu podcast Mama Kamlani, inget gak aku yang nangis-nangis segala macam. Itu nangis-nangisnya bukan apa. Kalau aku istilahnya kalau kata Ahmad Dhani bullyproof. Bullyproof. Tapi kalau sudah netizen ini kan pinter, smart ya. Tapi kalau sudah anak sama cucuku, aduh. Sama. Aku gak bisa. Lo mau bilang gua kayak cowok, lo mau bilang gua kayak ini, mau bilang gua transgender, mau bilang gua war, terserah. Dibilang OKB, dibilang terserah. Apa, mantan babu segala macam, monggo go ahead. Benar, mau dibilang cuma bule yang mau, Indonesia gak ada yang mau, terserah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lo senggol anak. Pokoknya kalau sudah anakku sama cucuku, aku jangankan ke anakku, ke lantai aja aku sungkem, please don't do this gitu. Bener, karena kita berjuang setengah mati, kita bukan lahir dari silver plate guys. Bukan lahir maksudnya on the silver plate, artinya bukan dari orang tua yang kaya raya, tapi emang dua-duanya ini dari food reviewer, aku dari itu nge-MC dari mall ke mall. Aku tuh bukan food reviewer. Awalnya apa sih, Mai? Aku tuh food vlogger. Aku lebih prefer dipanggil food vlogger. Ini berdiri nih. Oh iya, sambil jalan ya, sambil sombong. Sambil sombong. Nah, ini kayak masih pada baru. Ini ada yang endorse gak sih, Mai? Ini nggak ada yang baru. Beli sendiri aku ya semuanya. Yang bener toh? Enggak, aku kalau di endorse nggak mau. Kalau untuk urusan gini-gini, liburan, hotel apa, aku nggak pernah mau di endorse. Kenapa? Karena gimana ya? Ini bukan sombong ya. Soalnya gini loh Kak. Aku tuh kadang liburan pingin seenakku. Kalau endorse kan paling nggak aku harus kerja, harus apa. Nah itu aku nggak mau. Jadi kalau liburan bener-bener liburan. Terus kalau masalah rumah atau apa itu banyak yang mau endorse lantai, mulai dari apa-apa. Pasti. Enggak aja aku mending enggak. Sofa-sofa apa-apa banyak aku nggak pernah mau. Oh jadi ini semua Omai beli sendiri? Enggak, tapi ada ilmunya. Apa? Tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu. Kayak meja itu, meja makanku yang mewah itu. Iya. Sing modelnya meja makannya Ratu Elizabeth itu. Kokoh kayak mental kita. Benar. Itu dulu kalau beli di salah satu furniture yang mahal 40 juta. Nah, triknya Jadi aku ngomong ke tukangku yang dulu kerja sama di properti sama aku, bikinin kayak gini persis. Kayak gini kan kainnya tahu, modelnya tahu. 16 juta kalau nggak salah itu. Pintar, gitu, smart. ATM, amati, tiru, modifikasi. Selalu itu harus ilmu basic. Gitu. Ya kan? Nggak apa-apa, aku kan orangnya juga nggak gengsian kan. Aku orangnya yang apa adanya aja. Tapi ini menurut aku sudah pencapaian yang besar banget lah, Mai. Gila lu dari tadinya ibaratnya bukan siapa-siapa, sorry ya, Mai. Dari tadinya pernah tidur tadi apa di lantai, lu bisa bikin keluargamu punya rumah. Dan aku senang karena aku suka rumah minimalis. Yang gak terlalu banyak barang. Nggak bisa, karena aku OCD. Aku nggak bisa rumahku ada apa-apa. Tapi OCD-nya sekarang sudah 75%. Dulu tuh nggak bisa, kayak ada apa dikit apa dikit nggak bisa. Apa ada ini misalnya ini di sini ada warna hitam dikit, nggak bisa, harus dirapiin. Ini barusan rumahku itu habis dibenerin karena temboknya miring dikit, aku nggak mau garisnya, nggak mau, saya nggak mau gitu, kayak gitu. Jadi yang harus yang bersih, yang apa, nggak harus cantik, branded mahal, tapi harus yang bersih. Omai makan nggak sih? Omai masak nggak sih? Omai sekarang sudah nggak masak, sudah bertahun-tahun setelah anakku itu gede sudah nggak sama aku sudah nggak masak. Masaknya kalau bikin YouTube, tapi dulu aku adalah seorang mama yang setiap hari harus masakin anaknya. Dari situ aku menjadi YouTuber, dari situ aku dipanggil food vlogger. Food vlogger bukan food reviewer? Bukan food reviewer, aku lebih prefer dipanggil food vlogger. Karena food vlogger itu kalau saya pelajari dulu ya, food vlogger itu adalah seorang konten kreator yang membawa kamera, membuat video, mengenalkan makanan, terus dia kayak enjoy makan dan segala macam. Aku prefer dipanggil gitu, karena untuk nilai-nilaiku menjadi food reviewer itu kayaknya aku masih kurang gitu loh Kak. Aku mereview dikit-dikit, tapi kalau bisa dilihat dari YouTube-ku, TikTok-ku, Instagram-ku yang kakak lihat tuh semuanya yang lihat itu, aku tuh kebanyakan mengenalkan makanan, memakan makanan yang aku suka, baik murah, baik mahal, banyakan sih yang murah, yang pedas-pedas, terus aku enjoyable makan, mereview dikit-dikit aja gitu. Jadi itu yang orang harus tahu bedanya food vlogger sama reviewer. Gitu. Itu beda ya guys. Jadi Oma itu bukan food reviewer tapi food blogger. Dan aku
belum bisa menjadi seorang food reviewers karena food reviewers tuh harus jujur. Aku belum bisa untuk itu. Berarti selama ini reviewmu nggak jujur? Jujur, tapi jujurnya itu sebatas itu saja, ada standarnya. Kenapa? Rata-rata kadang memang kita itu akan menemukan makanan di mana itu yang keasinan, nasinya terlalu perak, akhirnya menjadi keras segala macam. Itu aku nggak bisa menyampaikan karena aku pernah miskin. Masa? Aku pernah miskin, aku pernah tidak makan 2 hari, aku benar-benar yang mulai dari nol. Itu sangat bertentangan dengan hati kecilku. Apakah aku membela penjual, tidak membela pembeli? Tidak, sama saja. Cuman di luar di luar video itu aku memberitahu. Tapi kalau sudah fatal banget, tidak aku naikkan di video. Aku prefer kayak gitu. Jadi kamu itu kalau misalnya ada yang kurang pas di lidah, nggak langsung disampaikan di kamera? Enggak. Kamilani kan tahu kalau mulutku ngomong bahayanya kayak apa. Iya. Nah, itu benar. Cacis langsung langsung itu aku bisa membunuh UMKM. Aku nggak mau karena aku tahu where I come from. Itu alasannya. Nggak semua orang punya alasan yang sama. Nggak semua orang punya cara pandang yang sama. Tapi itu aku gitu. Aku lebih senang menjadi food vlogger. Gua coba ini ya mewakili pertanyaan netizen ya. Coba gua debat ya. Apakah Omay sekarang lebih berhati-hati dalam memberikan apapun pendapat mengenai makanan-makanan? Apa karena pernah dirujak abis sama netizen? Enggak. Kalau itu enggak, sama sekali tidak. Itu kan aku dirujak bukan karena aku mereview. Aku kan dirujak karena aku membela Bang Madun tapi dengan cara yang salah. Caranya itu tidak elegan. Karena aku kalau makanan dari dulu bisa dilihat dari peringkatku dari dulu nggak ada penonton sampai dengan sekarang. Karena aku memang menunjukkan enjoyable. Dari situ walaupun aku tidak mereview 100%, jawabannya adalah orang-orang, aduh karena Omay makan jadi kepingin makan. Aku yang sakit jadi aku kepingin makan. Di rumah sakit nggak ada tontonan yang membuat aku pengen makan, nonton Omay. Itu kan sesuatu banget. Iya, dan please remember dari aku menjadi food vlogger ini tidak hanya alhamdulillah bisa dibilang memajukan UMKM. Banyak hal-hal baik yang aku dapatkan di sana. Contohnya ya ada seorang ibu tidak ketemu dengan anaknya selama 2 tahun karena anaknya hilang. Terus aku bagi-bagi dalam videoku, membagi-bagi. Ibunya tuh ngubungin aku, ini anak saya yang hilang. Akhirnya mereka bertemu, ketemu sisi lainnya. Luar biasa loh. Ada lagi. Ada hal-hal yang banyak sekali. Ada lagi suami istri mau cerai karena suaminya sudah nggak bisa bayar kontrakan segala macam. Aku datangin itu, aku kasih judul YouTube-nya review gratis. Dari situ rame, banyak pengunjung, banyak yang makan. Suaminya langsung, alhamdulillah Omay, saya nggak jadi cerai, istri saya sudah balik, anaknya dibawa. Terima kasih ya Omay, hal-hal baik yang saya dapatkan kayak dari gitu. Simple thing ternyata kamu nggak sadar itu bisa menyelamatkan pernikahan orang lain. Banyak lagi. Saya tuh katanya dulu memberikan banyak inspirasi, semangat buat TKW-TKW yang ada di Singapura, yang ada di Hongkong, yang ada di Malaysia. Sampai-sampai mereka itu kalau diam saya, semoga saya bisa menjadi seperti Omay ini dan itu kayak gitu-gitu banyak sekali. Ada beberapa pertanyaan masih aku pengen tanyakan ke Omay, tapi aku pengen tanya ini dikasih sentuhan agak kayu-kayu kenapa Omay? Sedangkan majority warna di sini sebetulnya hampir semuanya putih sama abu-abu. Biar hidup sedikit. Karena kan ini semuanya saya buat karena saya adalah konten kreator. Saya membuat apa-apa itu bukan untuk saya, lebih ke supaya videonya maju. Jadi kalau buat video misalnya di belakang putih semuanya, nggak ada sentuhan gelap, takutnya videonya gelap. Betul. Dan ini jarang aku bukain, tahu nggak Kak? Ya ada isinya cuman jarang dibuka, nggak tahu. Itu semuanya baru barang endorsan. Nah ini kalau ini endorsan semua. Oh ini karena buat kerja ya Mbak? Buat kerja, jadi endorsan dikirimin nggak dipakai kayak gigi banyak. Kayak gitu-gitu. Ini jarang dibuka nih, fun fact ya? Jarang deh, semuanya jarang dibuka. Iki apa? Boleh. Itu piring-piringku, kalau ngonten piring-piring legendku. Ini dipakai nggak sih di warungnya Kak Melani? Enggak ya, ini dipakai ini yang memberikan ini yang membuat cuan-cuan Farida Nurhan tebal itu ini. Kenapa Mai? Jadi ini waktu di kampung ini adalah piringku, emang waktu aku kecil. Orang kalau makannya piring ini katanya ya dulu nih ya Kak. Dulu ini adalah piringnya orang miskin katanya. Iya, piring kaleng ya? Enggak, piring seng aku bilangnya. Kalau orang-orang sekarang dulu itu piring beling. Aku pakai ini. Emang dulu aku di kampung pakai gini, makanya nasi jagung. Makanya nasi jagung. Tadi makanya Kamel aku bikin nasi jagung ya katanya gitu kan. Tapi ini enak loh sebenarnya kalau kita bisa membagi KDRT dalam rumah tangga atau lagi berantem suami istri. Ini dipecah apa dibuang gitu ya, dibanting nggak pecah. Nggak pecah, dijatuhin enggak apa-apa. Enak kan? Bulletproof. Kayak mental kita. Oke, Mai, mau lihat ini harga meja yang katanya 40 juta. Let's go guys. 16 juta. Kan tadinya 40 juta. Boleh. Nah aku kayak gini Kak hidupnya. Paling duduk-duduk gini nunggu Kak Melani, aku sisa main ludo. Oh di rumah, kamu tuh anak rumahan ya Mai? Anak rumahan, dan aku itu bener-bener hidupnya sekarang sesuka hati. Karena emang
anakku sudah gede. Tutupan sisa ya? Tutupan sisa diambil dulu sisanya. Oke, Mai. Tapi berarti ini yang tadi kamu bilang harganya 40 juta tapi kamu modifikasi jadi 14 juta. 16, 14 gitu. Gila ya, otak lo emang otak bisnis banget ya, Mai. Itu sofa itu. Dari berapa tadi? Itu dari brand Yes. 36 juta kalau beli. Itu aku bikin kalau nggak salah 12 atau berapa ya? Wow, setengah harganya dengan bahkan bahan yang kurang ya. sama, model yang sama, lebih cantik ini malah. Wow, luar biasa. Oke, Mai, sekarang cerita ya. Jadi tadi Omai sempat menyampaikan kenapa Omai tadi bikin mini studio lah, mini house gitu. Karena Omai pengen bikin explore lagi yang lain, yang lain. Iya. Just in case sebenarnya Omai sama kayak aku. Just in case udah nggak laku di TV, just in case sekarang memang yang namanya ini food vlogger, food reviewer kan banyak banget. Iya, tapi yang punya ciri khas medok, sing ngomongin ngalor ngidul nggak jelas, food vlogger jadi-jadian, kan cuma Farida Nurhan. Nah, gimana caranya untuk bisa tetap bisingnya tuh atau Omai tuh eksistensinya masih tetap dirasakan sama banyak orang? Aku itu jadi diri sendiri tahu Kak. Jadi di dalam video dan di luar video ya aku kayak gini orangnya. Nah itu penting sekali, menjadi diri sendiri itu penting. Mendengarkan masukan netizen juga penting. Kan aku gede gini karena masukan netizen. Dulu tuh kan aku sampai dibilang maaf ya pelacur lah apalah di komen. Karena aku pakai baju gini-gini. Oh kamu kan di apartemen pakai tank top. Iya tapi waktu itu aku udah pelacur segala macam. Terus aku mikir oh berarti aku harus tertutup nih. Padahal mereka nggak tahu. Itu menjadi diri sendiri itu sangat penting. Dulu aku sampai pernah mendengarkan nasihat dari netizen tapi yang bagus ya, itu juga penting. Aku dulu pernah Kak dibilang pelacur lah segala macam, pernah. Ya ampun kasar banget tuh karena bajuku yang tank top. Padahal mereka nggak tahu kenapa aku pakai baju tank top di apartemen itu panasnya minta ampun. Aku nggak nyalain AC karena listrik di apartemen mahal. Tapi tetap akhirnya aku pakai baju tertutup. Akhirnya semuanya sayang sama aku. Tapi sekarang pakai tank top juga. Tapi kan sekarang sudah diterima. Di masa lagi membangun personal branding ya. Iya waktu itu. Terus dikasih tahu kalau jadi food vlogger, mbok yo ojo pakai kuku kan enggak itu. Aku berapa tahun? 8 tahun setengah, 9 tahun nggak pakai. Ini kan baru beberapa bulan ini. Tak lihat polos. Selalu polos. Salah satu perjuanganku aku nggak pakai itu sekitar 7 tahun. Jadi putih gitu aja, biasa gitu aja. Kalau mani pedi ya udah nggak diwarnain. Terus aku coba-coba kemarin waktu menstruasi aku pakai deh gitu. Pakai kok nggak ada yang komen, sudah nggak notice. Mungkin karena warnanya elegan ya. Dulu kan norak warna-warna gelap-gelap gitu kan. Iya. Jadi pelan-pelan apa yang bagus inputnya didengerin. Iya dong aku dengerin. Tapi tidak semua didengarkan. Tidak, hal-hal aku kan bisa bedain. Itu adalah komen yang membangun sama bulian aku bisa bedain. Jadi kalau bulian ya nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin ke hati juga. Tapi yang menurut aku itu membangun, aku dengerin. Akhirnya jadi kayak gini. Waktu pada saat lo dirujak abis-abisan. Halah, masih ingat ya? Iya, ingat banget. Tapi kan akhirnya gini, Omai sempat agak lama tuh nggak tahu kayaknya nggak tahu vakum, nggak tahu ya mungkin nggak ngerti apa introspeksi, nggak ngerti lah apa. Pokoknya narik diri dulu. Aku nggak pernah vakum. Jadi lo tetap masih aja juga? Every single day aku dapat uang. Itu, every day aku bikin konten sampai dengan sekarang. Itu dulu sama Kode Blue ya? Oh iya, Code Blue. Hai Code Blue. Itu kan aku sudah sampai se-Indonesia. Habis juga. Anakku sama cucuku. Tapi aku setiap hari bikin konten, nggak pernah nggak bikin konten. Abis sudah dapat komen semua keluar. Iya, dan komennya nggak di itu sama anak-anak. Nggak di off Nggak di off ya? Nggak di off. Kenapa nggak lo off? Lebih ya gimana? Itu sudah resiko aku menjadi seorang konten kreator, membuat kesalahan ya udah nggak apa-apa. Tapi dari situ tuh Kak banyak hal-hal yang aku pelajari. Aku menjadi lebih wise. Contohnya aku menjadi lebih sabar, lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati bukan buat aku. Iya. Aku nggak mau. Aku dapat uang banyak. Aku dipuji-puji orang. Tapi in the end of the day, anakku sama cucuku kena rujak. Aku nggak mau. Aku nggak mau mereka jadi korbanku. Aku nggak mau, jangan sampai. Itu aja. Oke. Gimana Omai dari tadinya bisa dikatakan saat itu kan lo public enemy, dirujak, disebelin. Kalau nggak salah gara-gara body shaming ya? Yes, orang kalau sudah public enemy ya, mau apa positif kayak apa gerak salah? Satu langkah aja salah. Nah itu aku sudah ngerti dan aku sudah berpikir pada saat itu. Ini paling nggak setahun ini gitu. Aku kadang-kadang pernah ada kalau ada rujaan, aku tahu nih 1 bulan 2 bulan pergi. Kali ini aku tahu sekitar setahun. Tetap aku bikin konten kan setiap hari nggak pernah nggak. Aku ada endorse nggak ada endorse aku bikin konten dan itu aku tahu setahun beneran. Sekitar 9 bulan sudah rame sosial mediaku, di TikTok sudah FYP segala macam. Memang itu yang aku lakukan. Oke, nggak semua orang mentalnya sekuat lu. Banyak yang akhirnya jadi udahlah, gue nggak usah lagi, gue stop dengan pekerjaan passion gue ini. I love my job. I love my job so much. Banyak orang yang bilang I love my job, tapi tidak semua orang. Bahasa Inggrisnya itu adalah endurance, ketahanan, grit, kegigihan. Jadi di tengah lu dilemparin batu pun, ya mungkin ada masanya lo harus jalannya agak pelan. Bahkan lo harus merangkak. Tapi lo tahu tujuan gue masih di sana dan lo akan berjalan terus. Iya itu karena aku masih
sayang sama kerjaanku. Aku tahu di sana itu pundi-pundi rupiahnya banyak dan passionku di sana banyak masih yang aku pingin gapai. Contohnya di masa tua, jangan sampai aku nanti ngerepotin anakku, mending aku di panti jompo segala macam. Itu semuanya butuh uang, jadi aku kerja dari sekarang. Pokoknya aku tunggu aja, pasti ada momen di mana nanti semuanya akan kembali. Jadi cara aku membuat pikiranku positif itu kayak gini. Agnes mau nikah, Ayu Ting Ting kurang cantik apa? Gitu. Selalu tuh kayak sama. Kurang apa? Multi talenta segala macam itu aja ada hatersnya lah, apalagi seorang Farida Nurhan. Aku kayak gitu aja. Plus aku kan waktu itu body shaming ya, tapi nggak yang seperti diedar-edarkan waktu itu kayak aku. Apa sih yang nunjukin foto itu? Apa namanya? Doxing. Nah, itu kan bukan aku ya. Aku ya sudahlah, memang salah, aku sudah body shaming, ya udahlah aku nikmati aja. Aku sampai sujud di kaki anakku jam 12 malam. Tapi yang menguatkan aku adalah pada saat anakku bilang, "It's okay, Omai. Hukum alam lebih jahat dari hukum manusia ya." Bilang apa sih anakku? Hukum langit. It's okay, Omai gitu. Hukum langit lebih kejam dari hukum manusia. It's okay. Semuanya akan terungkap kok pada waktunya gitu. And yes, semuanya terungkap pada waktunya. Anakmu tuh yang ngomong? Ya, tapi aku minta maaf. Kenapa kok anakku sampai dibully, ini salahnya mama. Cuman anakku kan memang lebih kuat mental dari aku. It's okay, nggak apa-apa gitu-gitu. Tapi kan aku tetap merasa bersalah. Iya. Tapi lo bisa ini ya, maksudnya bisa tetap produktif. Bisa itu, dong. Akhirnya momen apa tuh setelah 9 bulan, konten-konten apa yang akhirnya kembali bisa? Memang harus produktif kan, di dunia sosial media ini harus produktif Kak. Kita itu harus membuat video setiap hari. Kalau enggak ya pasti akan kalah dengan yang lain. Ya setiap hari aku tetap konten, entah masak di rumah, entah aku entah masak di rumah, entah aku konten keluar, dan tidak mendapatkan penghasilanku itu hanya dari YouTube dan dari Facebook. Semua endorsean aku cancel. Karena di awal-awal aku dibully itu, yang endorse aku kena bully juga. Aku nggak tega, apalagi UMKM kan dibully. Oh no, stop endorse dulu gitu. Aku ngambil satu-satu, ada beberapa, aku ambil satu yang brand yang apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah 8M lah uangku. Yang tidak ku setiap bulan tuh berkurang 700 juta lah. Kalau dihitung-hitung setahun kan 8M kan katanya. It's okay aku gitu. Tetap aku konten setiap hari. Tapi pelan-pelan bisa tumbuh lagi ya? Iya, karena aku nggak jajan anaknya. Tapi tetap aku nggak pernah ngambil uang tabunganku, depositku atau apa. Ya uang dari Facebookku, dari YouTubeku tak buat senang-senang aja. Tetap masih liburan, timku fee-nya ya tetap sama. Segala macam gitu. Sama Kot dulu udah pernah ketemu? Belum. Setelah kejadian itu nggak pernah ketemu? Belum. Kak Melani mau aku ketemu. Gak usah sih, ntar aja kalau pas kebetulan mau konten, oke. Kalau sekarang kan lagi gak ada kebutuhan. Enggak, belum pernah ketemu. Jadi belum pernah ketemu? Iya Kak, belum pernah ketemu. Kan aku nakal itu, aku diblokir sama Kut Blue. Tapi lo WhatsApp? Enggak, kan waktu itu kan yang DM-an itu. Plus aku datang ke Instagramnya juga. Alah jatuh-jatuhnya ntar juga minta endorsan gitu-gitu. Aku dibully pada waktu itu. Pokoknya seru ya kehidupan lu ya, Nek. Jahat waktu itu. Tapi sebenarnya mau membela Bang Madun. Iya. Cuman caranya salah. Dan saya itu sebenarnya aku tuh tahu banget jangan terlalu masuk ke urusan orang lain. Itu aku tahu. Jangan terlalu membela orang lain, apalagi yang kita baru ketemu 1-2 kali. Itu aku tahu kan, perjalanan hidupku tuh panjang banget. Waktu itu aku habis operasi pengambilan implan payudara. Habis itu kan habis diinfus, sudah tidur banyak, nggak bisa tidur. Ya udahlah Bang Madun tes gitu-gitu. Iseng aja tuh. Kasih support karena Bang Madun itu dulu pada saat restonya masih 1,5 meter kali, 1,5 meter. Felix datang, aku kontenin lagi, terus aku datang minta TV kami ke sana kayak gitu. Kasihan aja, aku tuh kasihan karena dia. Karena lo inget lu zaman dulu ya. Aku ingat kalau ada orang pekerja keras kayak Bang Madun tuh, aku ingat almarhum bapakku gitu. Kan bapakku sudah almarhum. Bapak-bapak tuh kan tuh aku baik bukan apa. Aku selalu ingat bapakku. Bapakku tuh jangan ngomong Bang Madun lagi deh. Gak apa-apa, udah cukup. Nanti. Jadi artinya lo tuh mengingat kepada bagaimana ayah lo, almarhum ayah lo gitu. Iya. Tapi artinya dalam setiap permasalahan kita bisa belajar sesuatu. Iya, ada hal baru yang mendapatkan. Apalagi kalau aku menerimanya itu menjadi hal yang positif. Iya dong. Terus harus kayak gitu. Tapi gue angkat topi ya, gue salut sama Omai. Artinya dihajar, dirujak. Ya udah, dia mengakui, and then dia jalan terus. Orang nggak mau nengok, kesel mau Omai. Ya udah nggak apa-apa. Iya, dan ada yang bilang kan waktu itu aku nggak minta maaf. Sebenarnya cara minta maafnya itu memang tidak bilang minta maaf, tapi dari perilakuku, caraku mereview dan segala itu menunjukkan ini loh aku
aku berharap semoga tidak terjadi kejadian kayak gini-gini lagi. Dan pengalaman yang bisa diambil dari semuanya yang nonton ini ya, jangan terlalu membela orang berlebihan, karena itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri dari depan, dari belakang, dari kiri, dari samping. Selalu waspada. Waspada harus, apalagi di dunia kayak gini. Ini aja aku berharap semoga setelah podcast sama Kak Melani, nanti nggak dipotong-potong. Enggak dong, kalau bukan sama yang nonton. Dipotong-potong bisa jadi bumerang buat diriku sendiri. Dikasih musik belakangnya. Sebelum Kak Melani kesini, aku berharap berdoa semoga nanti Kak Melani bikin thumbnailnya atau judulnya nggak menggiring opini, jadi nggak aku yang kan aku kayak gitu-gitu orangnya. Kan aku nggak pernah datang di podcast. Aku mana? Ya? Aku podcast terakhir itu sama Kak Melani loh. Habis itu Kak Melani lagi, kan aku diundang podcast manapun nggak pernah mau. Bukan apa? Sibuk sama diri lu sendiri aja ya? Aku takut karena public speakingku nggak bagus. Aku kalau ngomong kan rocos aja, Kak Melani lihat tadi. Nah itu kalau aku salah satu kata itu bisa jadi bumerang buat diriku sendiri. Banyak buktinya udah banyak food vlogger yang lain yang kena gara-gara salah ngomong sedikit jadinya itu kena. But at the end of the day, gue juga pernah dirujak netizen. Waktu kejadian Omai, gue ikutan dirujak juga segala macam. Tapi yang penting kita tidak pernah intentionally, artinya dengan sengaja kita mau menyakiti orang. Insya Allah jangan sampai ya, Mai. Kalau kita namanya manusia tempat salah, kita kadang-kadang kita keselip omongan, kita nggak sengaja dalam membuat komen, ya dimaafkan. Karena memang kita kan tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi kan wajar Kak, namanya juga manusia ya. Manusia itu kan memang dilahirkan sebagai makhluk Tuhan yang tidak sempurna. Jadi berbuat salah oke. Kalau bisa jangan diulangi lagi. Itulah salah satu prinsip Kak, itu aja. Exactly. Kalau nggak Omai nggak bisa lagi balik lagi, bisa kuat lagi seperti sekarang. Ada tempat lain yang nggak bisa aku lihat-lihat lagi? Bisa dong. Ini kokoh ya, kokoh ya. Mau tiduran? Jangan dong. Apa? Makan dulu ini anggurnya. Nanti kita mau makan. Oh iya dari Aura Pro. Oke. Di sini. Ini nggak ada yang bagus-bagusnya, ini biasa saja. Ada apa yang mau lihat kantorku? Boleh. Kantor mau? Boleh, ini kantor manajerku. Kantor manajerku. Wah, ini siapa Mbak? Ini kantor manajerku. Jadi ini beli 2 rumah aku, Kak. Aku beli 2 rumah, ini dulu beliin Dias. Rumahnya belum jadian, aku sudah bikin rumah sendiri. Alhamdulillah. Nah, ini nggak pernah kepake, itu timku bobok di atas. Jadi tim semua di sini. Tim Berapa semuanya banyak di sini. timnya Omai? Timnya ada 4. Yang tinggal di luar 1, editor. Hebat. Jadi ini tempat ibaratnya base campnya ini ya. Iya. Semua konten-kontennya Omai. Enggak, aku kalau nggak ada kerjaan mau duduk itu Kak Melani, aku akan minta video dong, aku bantu edit, aku akan sisa duduk di sini. Kalau bosen paling aku minta naik ojek, naik motor, nongkrong di atas. Aku nggak pernah yang kayak rame-rame kemana-mana. Udah, aku sudah enjoy kayak gini tuh sudah enjoy. Bener Mbak? Bener banget. Ada laki-laki seneng juga nggak mau. Takut dikerotin. Bagus. Nanti uang yang kita kumpulin buat anak sama cucu kita habis buat berondong. Sopo? Aku dulu waktu kecil. Astaga. Sengaja tak taruh sini. Mengingatkan ya. Biar timku ngeliat setiap hari ini loh, dulu bosmu itu aslinya orangnya kayak gini. Kenapa bisa begini? Karena dia bekerja keras itu. Keren. Itu yang gue salut, makanya gue tidak semua yang viral gue ajakin podcast, tapi menurut gue Omai itu punya sisi, terutama untuk perempuan ya, message yang dimana kalau nggak ada manusia yang akan bisa merubah nasib lu, hidup lu dan keluarga lu selain kalau kita bukan berjuang. diri kita sendiri, memang iya. Udah kayak gini. Mai sorry, ini kan hanya buat tim. Diganti aja yang kecil aja TV-nya. Nggak pernah nonton anak-anak. Paling nonton podcastnya Melani Ricardo doang. Alah gede banget ini loh, ngapain? Ngabisin ini nggak loh. Nggak nonton? Nggak nonton, di TV, di kamar ada yang nggak ditonton. Tapi dikasih gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan doang. Apik ya. Oke, ada tempat lagi apa kita mau makan? Ada tempat lagi harus dong. Mau nunjukin sofaku. Sini. Kan harus sombong kita. Sombong sini. Sombong asal milik sendiri toh. Iya kan, bukan milik orang. Ini harus sombong. Ini dulu nih. Nah, aku sebenarnya kan temanku dari Jakarta ada 1-2 ya. Dia tempat nongkrong-nongkrong aja lah, tempat nongkrong-nongkrong sama mereka. Cuman yang bisa dibanggain adalah ininya. Apa? Nah, dulu waktu kerja jadi pembantu di luar negeri, CCTV-nya di mana-mana. Iya. Sekarang punya rumah ada CCTV-nya. Alhamdulillah. Bangga. Aduh. Oke, lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi. Sofanya. Apik loh, Mai. Enak. Iya, Bah. Enggak macem-macem gitu loh. Iya, kayak gini. Ini bahannya apa sih, Mai? Apa bilangnya ya? Nggak weruh tukangku sing lebih weruh. Bukan, dia apa ini bahannya? Very unik. Tukangku sing lebih weruh. Tapi ini ada satu cerita. Apa tuh? Belum pernah tak ceritain di mana-mana. Bagus buat podcastnya Kak Melani. Boleh coba cerita? Boleh. Jadi banyak orang yang tahu aku itu dulu itu langsung jadi YouTuber, langsung jadi content creator. Padahal aku itu dulu kan
Awalnya adalah TKI, dulu dibilangnya TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Wanita yang kerja di luar negeri, itu aku dulu. Terus habis itu orang, jadi TKI itu enak ya, kadang-kadang banyak yang tanya, Omay kenalin aku dong sama agensinya Omay yang dulu gitu. Aku nggak pernah mau ngenalin orang-orang ke agensi manapun biar mereka pilih sendiri. Karena tinggal di agensi sebelum pergi ke luar negeri itu Kak, tidak sesmooth itu, tidak segampang itu. Jadi kalau ada orang bilang, di penjara itu hidupnya kayak gini-gini, ya kurang lebih kayak gitu dulu. Jadi aku itu dulu makannya itu Kak Melani, sebelum aku pergi ke Singapura itu selama 29 hari ada di agensi itu, bawang putih 1 kilo itu dibuat nasi goreng untuk 300 orang. Karena orangnya rame ya? Rame, tidurnya di lantai sudah biasa, mau pipis, mau apa, itu masuk ke kamar mandi sampai antri sekitar 10 meter, sampai air pipisnya nggak kepingin pipis lagi, sampai kayak gitu-gitu. Mau mandi, bisa mandi 2 hari sekali aja sudah untung, ya kayak gitu-gitu. Emang Omay itu dulunya, kamu TKI apa? Hong Kong kerjanya? Ke Singapura dulu. Singapura 11 bulan, baru aku dikirim ke Hong Kong. Jadi kamu tuh kerja rumah tangga? Iya, aku kerja di rumah tangga, cuman gini. Jadi untungnya jadi aku tuh jadi pembantu, visanya bisa pembantu. Tapi pada saat aku kerja jadi pembantu itu bosku punya agensi yang menyalurkan, yang mengambil pembantu dari Indonesia, dari Filipina kayak gitu-gitu. Jadi setelah selesai bersih-bersih rumah yang gede itu dan harus mengurus anjing, aku harus pergi ke kantor di Far East waktu itu kalau di Singapura. Ya di Far East. Mungkin kalian lihat Far East ya, tempat nongkrongnya TKW. Iya. Berapa tahun Omay di Singapura? 11 bulan. Kerjaku pintar, kerjaku bagus. Kakakku ada di Hong Kong. Memang aku kan kepinginnya kerja di Hong Kong. Kakakku ada di Hong Kong. Lu mau nggak dikirim ke Hong Kong? Gitu. Tapi kakakku jutek loh, apa lo gitu. Ya enggak apa-apa, kirim bos. Dikirim aku ke Hong Kong. Tapi tetap harus balik Indonesia untuk ngurus visa dan segala macam. Nah, ada momen sedihnya tuh. Apa, Mai? Jadi kan aku anak terakhir. Aku tuh anak terakhir. Anak perempuan paling disayang sama bapakku. Yang aku bilang kalau ada bapak-bapak itu aku kasihan itu. Kenapa? Bapakku tuh jualnya jual jamu. Jamu gendong masuk hutan, luar hutan. Makanya orang-orang kayaknya masih ingat di Probolinggo itu ada namanya Desa Tempuran yang dekat sama Tengger. Itu bapakku jualannya dulu di situ, masuk gunung, naik bukit, turun bukit itu bapakku setiap hari jualan jamu. Dia dipanggil Pak Boyok. Pak Boyok. Karena jualan jamu. Aku dikasih tahu sama bapakku gini, Dok, ojo kerja maneh apa ayolah ikut bapak aja kerja gini, kasihan dia gitu. Enggak Pak, aku harus keluar negeri, aku harus balas budi sama bapak, aku harus bisa membuat dia hidupnya bahagia dan kaya, aku nggak mau kekurangan, aku pokoknya bilang gitu. Jalanlah Kak, aku saatnya berangkat nih. Mak aku nggak nangis kalau mak aku kayak aku kuat gini orangnya. Bapakku, jangan ikut ke jalan raya yo, tak gitu ya. Jalan aku sendiri ke jalan raya itu. Usiaku 18 menuju 19. Berat badanku masih 38 kg. Rambutnya dibuat cowok, rambut potong cowok. Jalan Kak aku ke jalan raya, nunggu mobil angkot. Apa sih kok nangis? Aku nunggu mobil angkot. Aku nunggu. Boleh Mbak? Aku nunggu mobil angkot. Lah kok enggak pakai lama, mobil angkotnya sudah ada di depan, pas aja di depanku gitu. Terus aku enggak sengaja, aku kayak nyadar gitu. Ini bapakku ini ngikut nih gitu. Beneran aku noleh gini. Nangis dia. Aku bilang, pulang aku gitu. Aku nggak nunjukin aku nangis. Nyampe di dalam angkotnya aku baru nangis gitu. Dan setelah sekitar 5 tahun kemudian, aku kan selalu nelpon orang rumah itu setiap seminggu sekali. Setiap hari Rabu. Ya kan jadi pembantu. Bisa keluar. Iya. Bisa juga, pokoknya seminggu sekali. Karena bapakku tuh selalu ada di luar kota, di Tengger tadi itu selama 5 hari. Dia akan pulang setiap hari Selasa sampai dengan Kamis gitulah. Aku telepon lah pakai telepon rumah biasanya. Ini kok sampai 2 bulan Kak Melani. Nggak bisa tak telepon, setiap minggu aku telepon selalu bilangnya. Ada apa-apa gitu. Bapak lagi jualan, ada orang menikah atau apa. Nah, itu yang bikin sedih selama 2 tahun. Setelah 2 bulan aku bilang nih, ini ada yang aneh nih, kasih tahu nih. Kasih tahu. Bapakku sudah berpulang. Jadi kamu meninggal, kamu nggak bisa? Aku lagi di Hong Kong, iya. Nah. Nggak lihat mayat bapakmu? Enggak. Aku ada di Hong Kong. Wow. Aku ada di Hong Kong. Terus aku mencak dong aku. Itu orang yang ku sayang banget itu. Yang ku sayang banget, yang membuat aku gigih kerja segala macam. Etos kerjanya aku contoh itu bapakku. Dia tuh nggak pernah ngeluh. Sakit gigi apa aja dia kerja. Itu aku yang sampai sekarang nggak pernah ngeluh gitu. Aku langsung kebayang waktu dulu aku berangkat menuju angkot, dia nangis di belakang aku, ngelarang aku kerja. Orangnya sudah nggak ada. 2 tahun aku Kak sedihnya Kak. Yang pagi nangis, yang sore nangis. Sekarang tuh kebiasaan. Ini ada manajerku, ada asistenku. Kadang-kadang kalau udah habis gajian YouTube, gajian Facebook gitu, mau syuting, itu tiba-tiba aku akan yang
ntar dulu. Itu mereka sudah tahu. Itu aku pasti ke kamar, aku nangis gitu. Perlu 1 jam ya 1 jam, udah coba biarin. Karena aku nggak bisa ngasih apa-apa ke bapakku. Pinginnya beliin sarung, beliin apa, nggak bisa. Aku ingat banget sama bapakku. Nggak sempat. Nggak beliin apa, nggak sempat. Orangnya sudah berpulang. Maka gitu-gitulah sebenarnya perjuanganku itu untuk menuju sampai dengan yang sekarang itu. Tapi percaya nggak, walaupun bapakmu almarhum itu nggak bisa sempat mudah-mudahan bisa lihat ya Omay, sekarang ya. tapi aku percaya doanya almarhum itu yang bikin Omay itu bisa nyampe sekarang. Jadi kamu tuh bener-bener pembantu dulu ya, Ma? Iya. Sebenarnya ART ya mungkin kalau. Iya, iya Pak. Dibilangnya makanya sekarang ada bilang kan mantan babu sosok nge-review ya gitu. Ya memang iya itu aku. Oke, Ya. pertanyaan konyol ya, Ma? Oh iya. Ya kan aku bukan datang dari keluarga yang kaya raya, tapi juga tengah lah. Nggak pernah sampai yang bawah, enggak. Apa rasanya jadi orang miskin? Bukan, apa rasanya saat itu kerja sebagai pembantu atau ART? Gini Kak, karena aku waktu jadi pembantu itu bukan karena pilihan hidup ya. Kalau kamu masih pilihan hidup mungkin akan yang apa namanya? Gengsi atau apa. Ini aku suatu keharusan. Aku tuh diharuskan untuk menjadi pembantu menurut aku pada saat itu. Jadi gengsi-gengsi itu sudah enggak ada. Kayak merasa aku tuh orang terendah di muka bumi itu aku sudah enggak ada. Yang ada di otakku adalah pada saat itu adalah aku mendapatkan uang jutaan setiap bulan karena di luar negeri itu hanya jutaan kan. Terus aku nanti bisa bawa uang banyak. Pada waktu itu pingin bikin rumah, pingin nyenengin orang tua aku. Aku kan anak ragil. Anak ragil itu harus balas budi ke orang tua. Plus sudah ada Dias. Jadi aku makanya kalau ada pembantu itu sering di Victoria Park kalau hari Minggu HP baru, makan ini, makan itu, aku nggak pernah. Aku kalau hari Minggu itu bawa rangselku kecil yang aku bawa dari kampung, aku akan ke toko-toko Indonesia ngambil rokok. Rokok bentul lah, rokok jarum, rokok segala macam, aku jual. Sehari itu bisa dapat Rp400.000, Rp500.000 gitu. Ekstranya. Every week for 5.5 years. Udah ada anak tuh? Ya sudah, kan aku waktu di Hong Kong sudah punya Dias di kampung. Makanya mau fight ya? Semuanya aku lakuin. Jadi bukan karena pilihan, tapi memang sudah karena keharusan. Keharusan. Nggak ada lagi pilihan lain. Ya lo harus lakuin itu. Pernah gitu. ngambil baju dari tempat sampah, mengais baju dari tempat sampah juga sudah pernah. Karena di Hong Kong itu baju bagus-bagus gitu loh. Dibuang kan di tempat sampah. Aku mau buang baju di apartemennya bosku. Loh, warna kuning lagi. Aku suka warna kuning. Ini ada baju tak buka gini-giniin. Aduh gimana ya, tapi ini bagus. Pas lagi ke aku kayak pas gitu. Ya aku ngomong sama bosku, bos maaf ini ada baju bagus, boleh nggak aku ambil gitu. Apa namanya, cuci dulu ya. Masukin ke mesin cuci, tak pakai. Bener nggak? Karena ada yang katanya nggak semua, tapi pernah kita dengar kasus misalnya TKW itu mohon maaf misalnya disiksa atau mungkin misalnya dipegang-pegang, di macam-macamin. Nggak tahu ya. Itu mungkin di negara lain, nggak tahu di Singapura, di Hong Kong itu bosnya itu nggak tahu kayak pinter-pinter, hukum negaranya itu kan kuat strong banget. Aku tuh jadi pembantu bisa kayak gini tuh Kak. Sekarang bisa kayak gini. Itu kan karena ilmu yang aku dapatkan selama menjadi pembantu, bukan dari sekolah. Maksudnya? Aku menjadi seorang yang disiplin. Aku bisa bekerja keras, bisa mengatur-atur segala macam. Itu kan dari ilmu-ilmu yang aku dapatkan di luar negeri. Nggak ada itu aku kayak dibentak ya sudah pasti, dituting-tuting itu ya sudah pasti, dikasih makanan sisa sudah pasti. Tapi kalau dipegang-pegang enggak. Hari Minggu itu harus libur malah. Kalau nggak libur bosnya kena. Karena jadi pembantu, lu bisa seperti hari ini. Iya, itu karena pembantu, ilmu-ilmu yang aku dapatkan menjadi pembantu. Makanya tanya anak-anak ini di rumah nih Kak, kalau ada prinsip-prinsip kerjaku yang setiap hari harus dilakukan, which is nggak cuma oleh aku, tapi oleh timku, sama mereka dilanggar sama mereka, aku langsung. Kalau mau kaya, boleh di sini. Kalau kamu mau ngerusak, mau miskin, jangan ada di sini, langsung saya gitu. Jadi Omay itu misinya adalah semua ikut sama Omay, insya Allah bisa naik strata kehidupannya. Bisa. Sudah dibuktikan. Asal mau ya? Iya, bisa dibuktikan sama semua timku. Kayak manajerku sudah mau beli mobil. Alhamdulillah. Iya dong. Alhamdulillah. Terus sudah mau beli Vespa, asistenku, HP-nya juga sudah baru semuanya. Aku nggak mau Kak, aku kaya sendiri, aku nggak mau. Timku harus kaya. Mereka tahu penghasilanku. Kalau di atas jam 6, kerjanya kan di sini dari jam 8 sampai jam 6. Kalau di atas jam 6 ya mereka dapat uang lembur. Misalnya aku dapat 1 bulan fiku lebih dari sini, ya aku bagi-bagi gitu. Biar nggak kaya sendiri. Jadi mereka juga tahan kerja sama aku gitu. Nih makanya ini sebenarnya banyak duitnya yang dikasih sama aku, cuma ini main cewek. Belum lagi bagi-baginya ada. Cuman saya kalau bagi-bagi urusan antara saya sama Gusti Allah, saya nggak pernah taruh di sosial media itu. Jadi kalau Omay berbagi nggak ada tuh? Kalau Omay berbagi ada bagi-bagi uang, itu nggak pernah mengharapkan pahala. Kalaupun ada pahala itu buat followers itu asli konten. Tapi kalau yang benar-benar membantu nggak pernah. Karena
dulu di SD, di SMP diajarin kan, hubungan manusia di dunia itu ada 3. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau sudah sama Gusti Allah, aku nggak mau nunjukin. Jadi konten-konten, emang kalau kita mau bantu, nolong-nolong. Ya. Sekarang aku mau kasih makanan buat Oma. Aduh. Kita makan di lantai aja, Ma, yuk. Di lantai yuk makan. Ayo. Gas sampai penyetan aku, guys. Yuk. Omai, Farida Nurhan, kita akhirnya nih satu kebanggaan aku bisa membawakan makanan aku kepada teman baikku Omai yang juga memang sebagai food blogger sudah bertahun-tahun ya. Vlogger. Food blogger, bukan food reviewer ya. Food vlogger, bukan blogger. Kalau blogger salah nulis. lagi gue. Food vlogger. Nah, itu dia. Bukan food reviewer, bukan food blogger, food vlogger. Kadang-kadang food reviewer oke lah. Iya, boleh food lah. reviewer Boleh. kalau makanannya itu adalah makanan yang Ome suka, harganya Oke lah. murah. Aku menjadi food reviewers. Oke, ini makanan bisnis baru aku. Namanya adalah sambal penyetan by Melanie Ricardo. Mantap. Ya. Jadi Omai coba ini makanan murah meriah meletup. Meletup. Ya. Oke, tolong jangan ntar nasinya dibilang kayak odading ya. Tapi nasi itu bukan jauh dari odading, tapi jangan salah loh. Odading itu enak. Pernah odading Lah, emang itu iya berapa itu viral loh. Orang antri sampai Siapa sih mas-mas yang akang-akang Sunda cuma zaman dulu? Mas Oleh. Iya kan oleh odading. Mang Oleh. Jadi sebenarnya menurut gue jangan take personal kalau misalnya dibilang mirip odading. Enggak, karena odading itu makanan enak. Oke, tapi kamu sambil makan ya, Mai? Coba gas. Oke, Mai boleh ambil yang mana aja. Kok odading? Odading terus. Ya itu kan kita kan harus sambil ngobrol apa yang lagi up to date itu kan harus ikut. Ya, tapi jangan dengan sengaja menjelek-jelekan orang lain. Kalau aku sama Omai sih gitu ya. Kalau aku sih kemarin kalau kayak ini harganya berapa? Harganya Kira-kira yang paling murah 14.500. Nah, nasi, ayam sama kol goreng sama sayur. Nah itu dia, wait. Harganya kan sudah 14.000. Iya. Sudah bisa makan di tempat yang nyaman kalau aku ke tempatnya. Terus sudah dapat ayam, sudah dapat nasi. Alamatnya Jalan Bangkaraya di Kemang. Jalan Bangkaraya yang ada di Kemang gitu loh, ya kan? Sewa aja di Kemang berapa, beli di Kemang berapa, belum lagi membayar staff-staffnya dan segala macamnya. Maksudmu apa tadi? Aku mau review kayak apa lagi kalau harganya sudah 14.000 itu kan sudah murah banget, apalagi makannya di Kemang gitu. Iya. Yang aku tunjukkan adalah apalagi ini makan sambal-sambal. Iya. Sudah pasti aku nanti makannya lahap dan aku ini saatnya makan setelah aku intermittent fasting selama 18 jam. Ini ya buka. aku pasti lahap. Pasti lahap ya. Coba Omai sambil makan ya. Yo. Mai sambil kita icip. Omai mau apa? Nasinya nasi putih. Ini Omai ini deh nasi country. Iya, aku mau ini. Amel nasi merah ya. Jadi Mai, kalau jadi food, belum pakai apa-apa. Oh nasinya dulu. Nah, ini padahal dingin. Padahal dingin loh, Ini belum dingin. panasin loh. Sedap, ini enak. Mai, Aku minta piring. pakai ini dulu, pakai sambal ikan teri. Tak taruh di piring lah biar yang nonton tambah enak. Ya, Boleh oke, nggak? oke, oke. Boxnya Piring. cantik lah kayak gini-gini tuh kak. Aku kalau review nunjukin boxnya Iya. cantik kayak gini. Ini perlu ditunjukkan kayak gini. Yang bikin Kak Melani ini apa namanya smart. Iya. Jualan sambal banyak. Makanan terus boxnya warna merah jadi orang lihatnya tuh kayak menyala gitu. Oke. Minta itu ku dong. Coba. Maaf ya aku makan apa? Pakai piringnya Omai ya. Iya. Gas. Oke. Piringnya orang kaya. Aku juga deh, pakai piring gue deh. Nah. Piring gue tuh jadinya. Piring Omai deh, kayaknya lebih enak. Ini ya. Ikut. makannya kayak gini. 3, Ayo. 2, 1, and go. Nah, kalau makanan gini aku senang. Mantap nih Mai. Oke. Mai, kalau sekarang itu kan review berarti kan tergantung apa yang lagi viral. Oke. Karena Ada nasi merahnya. Ada, jadi kalau buat yang diet bisa. Sekarang misalnya Pingkan Mambo. Semua orang pada Pingkan Mambo bikin donat. Tapi ya, aku mau kasih komplimen dulu. Aku mau kasih pujian buat Pingkan Mambo. Terlepas dari apapun, ini diskusi ya. Yeah. Orang mungkin ada yang ibaratnya mengkritik atau ada yang nyela ke Pingkan Mambo. Tapi gue harus angkat 2 jempol loh sama Pingkan. Karena marketing dia tuh biar kata begitu-begitu kayak orang nyamperin dia loh untuk dapetin engagement loh guys. Aku juga nyamperin ke tempat tinggalnya. Ke tempat tinggalnya hanya untuk mencoba donat langsung di tempat. Itu kan sudah pinter banget Mbak Pingkannya. Dan Kak Melani nonton itu kok nggak sih? Apa namanya? Reviewnya Omai? Belum, kenapa? Omai ngomong apa? Itu sebenarnya reviewnya 4 menit. Terus? Cuman sudah tak potong, aku bilang editorku, aduh jangan 3 menit aja. Ini jatuhnya nanti review jujur banget, ini udah yang ini aja yang bahasanya oke. Mimik wajahku tak pastikan oke. Terus in the end of the video aku memberikan semangat, aku nggak mau yang berlebihan pikirku. Jadi ayam. Ayam ayamnya. Ayam ayam. Ada ayam bakar, ayam goreng. Oke, tunggu ya. Oh, I think aku mau ayam crispy. Ayam crispy Mai. Makan. Nah, jadi kalau kemarin tuh jangan reviewnya Omai. mau nggak?
Ya makan. Reviewnya Omay. Kalau nanakut kan di aku, Mbak Pinkan itu rasa nggak ada masalah. Cuma kan sebagai, ini juga buat aku, karena aku juga kemarin di review loh. Sambelnya disuruh, kemangnya harus kurang kerasa. Maksudnya selalu harus ada space untuk memperbaiki diri. Apapun kita sebagai konten kreator, sebagai tukang jualan juga gitu. Jadi cuma bungkusnya itu loh. Apa namanya? Terus packagingnya. Nah kalau Odading itu kan dari Omay. Kenapa Omay pada saat, karena lu kan mereview banyak makanan juga. Ya. Bedanya donat sama Odading itu apa, Man? Gini, aku kan pecinta donat. Asli aku itu pecinta donat. Kadang-kadang tuh aku dari rumah sampai ke PIM hanya untuk beli nama donat. Itu adalah donat favoritku. Terus habis itu kalau aku dapat endorsean makan donat itu akan ambil gitu kan. Aku suka donat. Jadi bedanya itu menurut aku ya. Kalau donat itu walaupun donat kampung, donat yang modern, adonannya tuh kayaknya tidak sebantet itu gitu. Soft gitu. Soft, enak menurut aku. Adonannya itu kayak soft. Kalau dimakan dengan mata terpejam pun pakai topping, nggak pakai topping, kerasa itu donatnya mulai dari butternya kayak gitu. Itu kayak kerasa menurut aku ya. Tapi kalau Odading yang pernah aku makan, dia tuh kayak lebih keras gitu rasanya. Terus donat itu nggak donat kampung, nggak donat modern, nggak greasy, nggak oily. Ini greasy banget. Kayak oilnya banyak. Nggih, itu. Jadi masukannya berarti ya. Nggih, ya. Kalau diterima masukannya, nggak diterima kan nggak apa-apa. Pinkan kan sesuka-sukanya dia, seenaknya dia, itu jualannya dia kok. Mau jual berapapun juga seenaknya Mbak Pinkan, nggak apa-apa. Tapi rasa enak. Untuk Odading, iya. Untuk Odading enak. Dan aku makannya juga lahap. Aku makannya lahap. In the end of the video, aku kasih semangat buat Mbak Pinkan. Semoga packagingnya diperbaiki lagi. Bentuk donatnya lebih dibagusin lagi. Itu kayaknya bukan kritikan ya, lebih memberikan semangat. Itu gitu. Masukan lah. Masukan sebenarnya masukan. Plus kan harga donatnya kan 200.000. Reviewnya detail dikit. Jadinya menurut aku sih wajar-wajar saja. Itu kalau dibagi 200.000 dibagi 12 itu kalau nggak salah itu 16.000 sekian. 16.000 satu donatnya? Yes. Lumayan lah. Lumayan. Kayak model donat bahagia gitu. Iya. Lumayan. Kamu dapat berapa harganya? 200.000. 200.000. Normal lah ya? Enggak, aku ajak Mbak Pinkan padahal review bareng sama aku. Terus ono loh? Ke sana, enggak sebelumnya tuh aku ajak review Mbak, karena dulu kan pernah ke rumahku, ke apartemenku. Terus? Tapi memang budgetnya enggak masuk ke aku, ya sudahlah, memang belum jodohku kayak gitu aku. Tak review sendiri akhirnya. Naikin dong budgetnya, Omay. Ayo. Kita ngomong gini aja yuk. Makan. Nah, kalau kayak gini nih Kak, nih, nggak usah disuruh, aku makannya lahap. First, karena aku suka pedas. Nasi, makanan berat-berat. Ini kan aku banget, duduk pun bisa sampai sini nih. Ini kan otomatis saking enaknya mangan nih kayaknya, surga dunia banget. Angkat kaki ya. Gimana, May? Menurut Omay, sambal penyataan gue. Aku ambil lagi sambelnya. Antrinya, May. Ambil ya? 14.000. Satu porsi dapat sambal segini, ya sudah cukup lah. Ini pedasnya sudah cukup nyengat menurut aku. Bagi orang yang nggak suka pedas, ini harusnya sih sudah pedas sambalnya. Cukup ya. Nasinya seger. Kalau anget lagi, aku makan di tempat pasti lebih enak lagi rasanya. Itu food vlogger. Itu food vlogger. Bikin aku jadi food reviewer. Food reviewer gimana? Mang. Coba Aku jadi food reviewer. Ya, ini aku sambil. Wah, enak banget. Wow, ini 14.000. Ini packagingnya super sangat bagus banget. Ini nasinya juga warna-warni. Walaupun harganya 14.000, dia kayak nggak ngasal gitu loh. Bumbunya medok, dapat. Ini sambal lere, enak enak banget. Dikasih kecombrang. Kayaknya kerasa dikit ya? Iya, ada kecombrangnya terus ada terinya. Ini kayak sedap banget, pedas. Cocok lah buat lidahnya Omay. Tapi, ini enak. Ayamnya. Tapi ya. Coba, May. Tepungnya. Banyak kan ya, May? Tebal banget. Iya. Aku tuh, ini kembali lagi kan subjektif, rasa itu kan subjektif. Iya. Aku tuh suka makan ayam crispy, yang tepungnya nggak terlalu tebel. Nah, mungkin dikasih tahu kayak gitu. Ya, masukan nih. Ya. Tuh. Terus, kalau jadi food vlogger ya sudah, ayam merek harga 14.000, sudah gede banget. Gini awal kan balik lagi ke sini. Itu food Vlogger. Vlogger. Menurut aku. Tapi again ya Kak, walaupun aku lebih suka menyampaikan yang seperti itu, bukan berarti aku nggak pernah membela pembeli, don't get me wrong. Aku tuh pernah
Aku tuh pernah masuk rumah sakit karena aku keracunan makanan. Yang bener loh. Ada videonya di TikTok Astaga masih. Tuhan. Kayak, ngalet terus menemukan ulat yang gede, bukan ular kecil ya, ulat gede di makanan pada saat nge-review. Sop yang sudah kayak berubah menjadi kayak kental-kental, semuanya sudah pernah aku alami karena sudah 10 tahun kan jadi food Kalau vlogger kan. postingin? Enggak aku postingin, enggak aku tunjukin, tapi di belakang kamera ya aku ngomong. Harus dong, itu kan bahaya. Terus aku dapat endorsan, nggak dapat endorsan pun kadang mereka tanpa aku suruh minta masukannya dong Omay apa itu di belakang layar aja gitu loh, pasti disampaikan sebenarnya. Iya. Mai, Kasih, timun Mai. lemon yo. Kayaknya aus ya, Say. Kasih air dong. Ceket toh yo. Timun Mai. Pakai timun. Sebenarnya lauknya banyak ini ya. Banyak Mai. Variannya banyak, ada ayam bakar. Ayo. Hah? Ada lele. Ini ada sate-satean Mai. Ini. Ayo diambil aja. Itu yo. Ini apa lagi? Nah, ngerti aku iki. Hati-hatinya tuh yo. Mana ikan Saya sampai terakhir kangkung. ada lagi? Nah, kepedesan ya? Pedas. Ownernya aja kepedesan, Rek, monggo. Ambil lagi. Udah, cukup. Beneran. Udah, Jadi food reviewer ya. Coba, Berapa ini harganya Coba, ini? reviewer kamu, Mai. Ini berapa harganya Itu satuannya? harganya satuannya kayak cuma 5 ribuan deh, Mai. 5.000, mahal loh, 5.000. Itu food Terus reviewer gorengnya ini kecoklat-coklatan gitu. Takutnya nanti kegosongan. Oke, lo. Iya, oke. Oh, reviewer gitu ya? Ini jadi food vlogger aja. Aduh, ini adalah salah satu makanan kesukaanku. Aku suka banget makan bakwan jagung. Berapa ini harganya, Kak? 5.000. Ya wajar ya, karena ini memang di Kemang ya. Terus di Kemang kan semuanya Iya, juga mahal ya, jadi ini iya. oke lah. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Menurut aku Tapi ini kalau ya. misalnya netizen bukannya sekarang sukanya yang malah kontroversial ya, Mai? Ya kontroversi, Kak. Kalau aku nggak kena getahnya, nggak apa-apa. Kalau kena getahnya ya jangan dong. Benar. Iya, karena aku suka dengan pekerjaanku. Aku sih mending yang untuk di usia aku yang Aman-aman sudah aja ya. 42 tahun, aku mending aman-aman aja. Iya. Anakku sudah gede, cucuku sudah gede. Aku mau menikmati hidup aja gitu loh. Bagus, Lebih enak kan? bagus. Setuju Ayo. banget. Setuju. Aku beli Gua juga nambah nasi gitu. nggak? Apa? Aku beli nambah nasi nggak? Boleh dong, tapi nasinya habis tuh ya. Nggak apa-apa, nasi Nak. putih loh. Nah, ini. Aku nasi putih aja. Saya suka nasi putih. Nasi putih itu pulen banget buat aku. Ini nasinya pulen ini. Udah. Sudah lama di rumahku nasinya masih pulen. Ini keren. Enak ya? Nah, ini keren. Sambelnya. Aku suka sambelnya. Sambel ada sambel apa lagi? Kemangnya my country doang. Ayo. My country sambel apa, Rek? Country sama kemangi. Oh, Tapi lu suka gini gak, Mai? Kalau ngeliat gila ya, anak-anak baru, food reviewer ataupun vlogger ini, misalnya viral gitu. Terus Omai bikin apa? Belum viral. Suka ada perasaan insecure gak? enggak dong. Sudah enggak ada gitu-gitu. Mungkin dulu awal-awal jadi food vlogger, YouTuber, iya dulu mikirin viewers kok segini ya, kok gini. Ya, Sekarang ya. sudah enggak, sudah kuat Masa? banget mentalnya. Enggak, yang penting aku setiap hari intensif apa bilangnya ya. Yang penting setiap hari itu Intens, ya. intens bikin konten segala macam, jangan sampai ketinggalan zaman, apa yang sedang viral alah. diikutin segala macam. Kalau gitu-gitu sudah enggak, Kak. Aku kadang habis naikin video, ya sudah gitu, main ludo, sisa atau kemana Gak gitu. ngejakin mulu. Enggak. Sudah 40 ada dulu kalau Ya. sekarang sih enggak, sudah enggak kayak gitu. Dulu pernah ada gitu ya? Sekarang pun aku batasin kan endorse, sehari aku mau naikin 1 endorse aja. Kalau dulu sebelum punya rumah, belum ini, Hajar belum itu, gas semua. punya gas. Sekarang maunya 1 aja gitu. Oh, jadi mau lagi, misalnya food vlogger siapa yang, kan biasanya makin kontroversial tuh kalau food reviewer, makin gede tuh engagementnya, orang makin penasaran. Omai udah bodo amat. Dibilang bodo amat, enggak tapi ya. Aku senyaman itu dengan pencapaianku gitu loh Kak Melani, sudah. Tapi kalau aku pengen maju terus. Ya, Tapi ya. menurut aku sih nggak harus kontroversial. Menurut aku ya, ini aku loh, kembali lagi ke aku. Aku nggak mau lagi, soalnya kembali lagi tuh Kak, kalau ada Ya. apa-apa, netizen sudah pintar, nanti yang diserang anakku cucuku, aku nggak mau. Nggak mau. Itu. Ya itu. Ini Ya. aja enak. Nah ya. Enak, sambal kemanginya juga enak, seger, tomatnya nggak kebanyakan, gulanya sudah cukup. Oke, ini menurut aku sebagai pencinta sambal ya, Pernah burn out nggak? Kayak bingung. Tiap hari kan bikin konten. Iya. Bikin apa lagi ya? Enggak. Nyamperin siapa lagi ya? Enggak. Ide tuh gimana? Ada aja, kadang-kadang ide itu datang dari otak aku sendiri. Kebanyakan dari aku sendiri. Karena aku masuk ke dalam timku, mulai dari bikin storyline atau apa itu aku harus masuk. my God. Aku nggak mau masuk. Thumbnail, pemilihan judul segala macam itu aku harus masuk. Sama gue. Aku nggak bisa kalau timku semuanya yang itu aku nggak bisa. Karena yang tahu followersku, yang disukai followersku kan aku gitu. Terus kadang-kadang ide konten tuh ya dapat.
Dari misalnya aku nonton video, misalnya ini videonya kayak gini, oh ntar aku rubah menjadi kayak gini sedikit, kayak gitu-gitu. Kalau lagi malas makan, kecapean makan, berat badannya naik, ya aku bikin video yang lucu-lucu, olahraga atau segala macam, biar sosial medianya tetap rame, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang baca komen, di komen tuh banyak sekali yang ngasih ide makan di sana, makan di sana, banyak setiap hari itu nggak kekurangan, kalau konten nggak kekurangan. Jadi yang kuat aja perutnya, karena kan aku nih kerjaannya makan. Kalau nggak makan cuma ngoceh-ngoceh, oh sehari bisa 10 aku. Gila ya. Jadi gimana caranya supaya Omay? Tapi aku seneng nih, ini buat para semua orang yang berkecimpung dalam dunia makanan. Omay ini bisa patut dicontoh. Beliau tahu bahwa beliau itu cari uangnya dengan makan. Iya. Makan. Dan tidak semua makanan itu kan membawa kita sehat ya. Iya. Ya kayak gini, ini kan comfort food, pasti ada minyaknya dan segala macam. Walaupun tadi nasi merah lebih sehat. Tapi Omay itu gue seneng lihat sekarang menyempatkan diri untuk olahraga. Iya. Kenapa sampai akhirnya lo mikir gue harus olahraga nih? Aku tuh olahraga dari tahun 2010 Kak. Dari lama, bisa dilihat dari sosial media aku, Instagramku yang awal-awal, memang aku setiap hari tuh olahraga, sudah pakai PT dari dulu. Wow. Terus dulu tuh aku sehat orangnya sebelum jadi food vlogger. Makanku tuh kalau pagi telur 2, siang brokoli, sore daging, atau sore ikan gitu. Jarang makan nasi. Sehat banget aku orangnya. Terus akhirnya bikin konten di YouTube. Nunjukin apartemen segala macam, nggak ada yang nonton. Sehari hanya naik followersnya 7 atau kalau nggak berkurang 7. Begitu aku makan samyang, membludak sehari itu subscribernya naik 50.000 pada saat itu. Momennya pas banget pada saat itu. Ya udah tak terusin, aku masakin anakku di rumah, aku buatin video, buatin video. Plus kan ada anakku, jadi yang nonton tuh pada saat itu banyak banget gitu loh. seneng ya. Oke. Jadi sekarang semua dimakan kecuali yang penting halal ya. Semuanya aku makan. Ini cara ngatasinya. Gimana? Usia aku kan sudah 42 tahun. Iya. Sudah bukan usia yang muda. Penyakit gampang datang. Ya itu. Segala macam diet sudah pernah aku lakukan. Kayaknya yang cocok buat aku memang intermittent fasting. Yang diterima oleh badanku cocok. Karena walaupun tidak makan, aku diperbolehkan untuk minum air kapanpun. Aku bangun tidur pipis, minum air boleh. Kopi hitam boleh. Nggak, kayak ini sekarang, aku baru makan sama Kak Melani. Semua yang masuk ke dalam mulutku rasanya enak. Aku makan 3 piring ini bisa. Bisa 3 piring Habis puasa. Nah, nanti habis ini aku ngonten ke Condet makan donat. Sudah selesai habis. Maka Melani Donat bikin apa lagi? Ada endorse, alhamdulillah. Makasih Kak Pinkan. Karena Pinkan Mambo. Jadi donat dari naik daun Iya, ya? semuanya. Aku bilang juga ke yang jual donat, terima kasih loh buat Pinkan Mambo karena donat jadinya sekarang Iya, jadi pada gitu. naik daun lagi. Benar. Terus habis itu apa lagi yang itu? Aku olahraga itu ya? harus, olahraga teratur tuh harus. Terus aku nggak sampai 6 bulan sekali aku cek darah, kolesterol segala macam harus dicek. Yes, karena makannya juga kan segala dihabek ya. Semua dimakanin. Tapi Kak, makanan ini yang Kak Melani sebutkan hari ini ya, ini membuat aku awet muda. Apa tuh? Makanan ini membuat aku awet muda. Kenapa? Kalau ini enak banget, ini aku banget. Iya. Kangkungnya juga enak. Ini semuanya serba dingin loh. Iya. Aku tuh jarang-jarang makan Ini makanan yang dingin. udah nggak panas ini lagi loh. sedep, walaupun dingin tuh rasanya masih tetap keluar gitu. Ini makan kayak gini tuh bisa membuat aku awet muda. Nggak harus ke restoran. Karena senang kitanya, happy ya. Iya, nggak harus ke restoran, ke restoran yang mewah apa. Kayak gini aja aku udah seneng. Soalnya aku sudah peaceful banget orangnya. Oh, karena udah seneng, makan enak, udah alhamdulillah. Iya. Pacar kok nggak ada sih Mas sekarang Mai? Masa udah kaya raya, Kaget gue. hidung baru, implan udah dicopot, masa bisa nggak ada Hidung pacar? udah nggak baru sih. Ya maksudnya kan hidung udah mancung piye. Kok uang berlimpah, rumah udah 2, kenapa nggak ada pacarnya sekarang? Ngomong jujur ya, Iya. aku cocoknya kayaknya sih olahraga, kerja keras, jalan-jalan, makan, seneng-seneng Nggak ada. kayaknya. Aku Makin tuh kalau olahraga. cinta-cintaan, aku goblok. Masa? Goblok aku on. Serius Tapi nih. makin olahraga kan makin nafsu seksualnya makin meninggi. Nah, nggak tahu kan aku udah 42 tahun. Nggak ngaruh lah. Plus Kak, aku tuh 42 tahun. Takutnya nanti pacaran cowoknya minta nikah, minta anak. Oh iya, Cucuku sudah coy. gede ya, masa aku punya Coy. anak kan nggak Iya, lucu. Iya. Aku sudah senang dengan duniaku sekarang. Sama manajerku, Ini pacar sama nih? asistenku. Ini pacar, manajernya. Tanya, udah putus 4 kali katanya gara-gara aku. Buat pacaran? Enggak, aku sudah senang sama Bang Andri sama Lita. Memang Udah. mereka kan yang jaga aku. Oh, yang jagain. Di rumah sebelah, jadi setiap hari tidur di sini jagain aku. Kalau minggu baru pulang karena harus ke gereja. Selebihnya jaga aku terus. Wah, Sudah senang. Brondong banyak yang deketin? Tanya Bang Andri yang tahu. Ada nggak yang deketin Brondong? Ada. Ada lah. Gimana ya, Banyak Kak? duit.
Nah, aku terus terang aja ya, aku takut nanti aku dipelorotin. Porotin? Kalau pelorotin lo pelorotin sendiri, pelorotin celana lo, porotin uang lo, uang. Iya. Kan nggak lucu Kak Melani, aku sudah kerja keras segala macam, tiba-tiba ada orang baru datang ke kehidupanku. Ya awalnya sosok kerja keras, sosok apa. Akhirnya tuh sudah pasti aku itu sudah pengalaman aku nggak mau yang gitu-gitu. Jadi lo nggak mau, ini udah setengah mati lo, kumpulin pelan-pelan. Anjir, diporotin dan dipelorotin sama Brono, gak mau. Aku mending gak apa-apa masalah aku gelarnya janda. Toh janda itu adalah gelar yang diberikan oleh semesta. Gak apa-apa, yang penting dompetnya aja cukup jajan sampai hari tua. Oh no, aku itu. Aku mending semuanya buat anakku. Anakku tuh tahu passwordku, semuanya, safety box, password, email segala macam, uangku apa semuanya dia tahu. Setiap 2 minggu sekali aku selalu laporan ke dia. Masalah dia apa sih Oma ya? Kan kita nggak pernah tahu umur sampai kapan, kita nggak pernah tahu di jalan nanti ada apa. Semuanya anak Semua tahu. Semuanya tapi suka kesepian nggak? Bis konten apa segala macam. Enggak, malah anak-anaknya tak suruh pergi kadang-kadang. Hanya aku kepingin me time-nya. Kalau minggu tuh aku kepingin me time, jadi kalau me time-ku tuh gini, mani pedi dari jam 8 sampai jam 12. Habis itu yang pijat datang 3 jam. Habis itu sore aku akan mandi di jacuzziku atau apa. Sore kita suruh Bang Andri ngirimin makanan. Gitu. Makanan kesukaannya Oma sebenarnya apa sih? Kayak gini-gini sekarang. Itu nggak bohong. Indonesian food ya? Yes, Indonesian food. Pokoknya yang penting ada sambal hijau yang pinggir-pinggir jalan itu aku suka. Oh, I see. Nggak perlu yang daging-daging atau apa. Dulu pingin makan enak daging segala macam. Sekarang udah bosen ya? Back to nature. Back to basic. Back to basic. Karena udah nggak sama bule kali. Dipelorotin uangku. Males aku. Yang bener loh. 600 juta ya Bang Andri? Yang bener loh. 600 juta? Iya. 600 juta duitku. Serius, nggak mau tanya tuh anak-anak. Kan dibalikin? Kan buka PT bareng. Nah itulah guys, kayak gitu-gitu aku nggak mau pacaran lagi tuh nggak mau. Buka PT bareng. Bikin baju dulu tuh aku punya baju namanya Offbeat. Bikin website segala macam. Karena banyak yang beli, tak masukin lagi uang ke dalam rekening PT itu, tak masukin uang. Aku seneng dong hasilnya dapat. Nggak aku minta juga, aku juga nggak minta apa namanya. Laporan segala macam nggak minta, soalnya aku tahu ini lagi bikin baju lagi segala macam. Habis itu kok ada aku lagi ngonten kok ada teman arisan bilang gini, aku tadi ngeliat cowokmu di bandara. Aku kaget. Ngapain? Ambil nasi dulu. Tuh. Tapi dia nggak makan. Banyak nih anak kecil-kecil badannya. Aku lapar. Makannya ya. Lapar aku sumpah. Alhamdulillah. Ini sabar ya Justin. Oh ya, buat timnya ya? Enggak lah, ntar aku bagi nasi gampang. Maaf ya. Aman toh yo, kan masih ada lauknya banyak. Ini enak. Iya. Enak. Jadi ngapain di bandara? Terus aku WA dong, ada yang bilang katanya kamu di bandara gitu. Iya, lah ngapain? Aku harus pulang. Kenapa? Mamaku sakit. Oh ya, go. Ya aku gitu aja, aku kayak gitu. Karena nggak izin kamu? Terus aku tanya, loh kenapa kamu nggak ngasih tahu? Aku takut kamu sedih. Oh no please go gitu. Ntar kalau ada apa-apa dengan baju atau apa kamu kasih tahu aku aja ya. Udah. Ya aku gitu. Aku setiap hari sibuk dengan kerjaanku. Nggak mikirin itu. Terus balik lagi? Enggak. Terus timku lagi jalan sama aku di apartemen, di basement lagi. Bu, cowok ibu di mana? Lagi pulang ke negaranya kan mamanya sakit. Enggak Bu, dia di Dubai. Jadi 600 juta hilang. Kok kalian tahu? Dia di Twitter, dia juga di bar. Wah, anjir. Langsung di sini. Bang gue. Langsung Astaga, aku langsung ke bank depan apartemenku tuh. Cek uang PT gitu. Tinggal 14.000 atau berapa. Anjir. Orang ajar. Dan orangnya sekarang ada di Bali. Ada yang lapor ke aku. Aku bilang, terserah lah. Makan-makan itu tuh aku sudah gini. Nah gitu Kak, aku kalau ada kejadian apa-apa dalam hidupku, aku nggak pernah nyalain orang. Ya aku nyalain diriku sendiri. Tapi narik diri ya? Ya, itu pasti. Aku selalu nyalain diri sendiri. Kenapa? Karena cara untuk menjadi lebih baik itu lebih gampang kalau kita memaafkan diri sendiri. Kayak lebih ikhlas, kayak lebih legowo gitu. Astaga. Kalau dulu mungkin akan ku cari dulu promosi. Terserah lah gitu. Jadi 600 juta nggak pernah dibalikin tuh? Enggak. Shit. Padahal kalau nyari tuh temanku bilang, aku yang cari gitu. Paling nggak laptop dibalikin, paling nggak kita permalukan di dalam bar. Enggak. Pantesan aja kelihatan di Rasuna. Aku udah punya rumah di sini. Kamera ini. Podcastnya. Aduh, oke Mai. Jadi gimana nih? Last but not least ya, one second. Ini review terakhir dari Omai ya. Asfari dan Nurhan ya, pecinta makanan pedas, pecinta makanan berat. Ya.
food lover. Untuk tanpa aku datang ke tempat makannya Kak Melani, bisa dibilang kalau udah di Kemang itu resto lah ya, bisa dibilangnya ya. Ya, resto pinggir jalan lah. Ya, it's okay, still resto ya. Iya. Dengan harga yang Kak Melani bilang 14 ribuan atau apa. Ini sih sudah pro, menurut aku ini sih sudah pro. Kayaknya mungkin partnernya Kak Melani atau yang ngajarin Kak Melani kayaknya sih sudah pro. Ini dari packagingnya aja sudah cantik. Nasinya pun sudah sampai di rumahnya Omai beberapa jam, dia nasinya nggak keras. Tadi yang nasi yang kayak sambal itu juga sudah enak. Ini aku cobain dulu. Kangkungnya juga juara. Sambalnya dapat di Omai. Jamur ya? Jamur? Tumis jamur. Not my favorite. Manis. Kalau manis aku emang kurang kalau di makanan. Asin ya kalau kamu lebih senang. Tapi kalau kangkungnya tadi oke. Sambalnya menurut Omai oke. Omai lebih suka mana? Kemangi atau ikan teri? Sambalnya? Aku lebih suka yang kemangi. Kemangi, Omai. Siap. Mai. Aku suka kemangi. Suka ya kamu ya kemangi? Suka banget kemangi. Kemanginya udah cukup kerasa nggak? Sudah, tapi kalau untuk karena ini kemangi mentah, udah cukup. Nanti kalau kemanginya kebanyakan, bisa ngalahin rasa sambalnya. Terus yang kecombrangnya menurut aku, itu kalau untuk dinamakan sambal kecombrang, memang dia kurang masuk karena kecombrangnya sedikit. Oh, justru harus tambah. Oma ini kayaknya, kamu orang Sumatera atau orang Jawa sih? Orang Jawa, tapi aku memang suka pedas. Oh, kamu suka yang rasanya strong ya? Ini balik lagi ya guys, ini memang betul-betul makan itu adalah personal taste. Iya, jadi personal taste. Ini menurut aku ya. Sambal kemangi kemarin itu dapat review dari anak-anakku, dia suka semuanya makanannya, dia bilang murah, meriah, mantap. Tapi dia bilang kemanginya kurang kerasa. Tapi kalau buat Oma justru kemanginya jangan kebanyakan karena takutnya kemanginya itu mengalahkan justru rasa si sambalnya. Ini balik lagi, ini personal orang beda-beda. Kan makanan itu again objektif dan subjektif, itu benar. Itu benar banget. Kan lidah orang beda-beda. Benar. Terakhir Mai, apa pesan kamu kalau ada yang bilang kadang-kadang food reviewer atau food vlogger itu menjatuhkan rezeki orang? Ada tergantung. Kan? Ya, ada yang ngomong gitu. Tergantung. Pendapat kamu apa? Kalau Farida Nurhan dilihat dari jejaknya, konten sudah sekarang kurang lebih 3.300 video di YouTube, 6.000 post di Instagram. Ada mungkin 1, 2, tapi mungkin tuh zaman dulu-dulu. Sekarang aku sudah belajar, aku sudah lebih ngerti gimana sih konten yang benar supaya tidak menjatuhkan, tapi tetap belain pembeli di jalannya yang benar. Soalnya aku harus hati-hati. Mulutku ini kalau salah ngomong satu kata aja, itu bisa kelar sudah. Nggak aku aja yang kelar, kasihan UMKM-nya itu. Kadang-kadang soalnya orang gini loh Kak, orang memang benar, orang bikin bisnis itu enggak semuanya punya modal. Ada yang ngutang-ngutang loh apa-apa lah, itu aku nggak mau. Ya tapi tetap di belakang kamera tetap dikasih tahu. Kamu kasih tahu. Harus. Pesan kamu untuk para food vlogger. Sorry, kalau misalnya kamu ya, kamu tipenya gimana? Ini pribadinya Oma ya, pendapatnya. Kalau kamu menemukan sesuatu di makanan aku misalnya, kamu menemukan rambut atau kamu menemukan let's say kotoran, kamu langsung videoin atau kamu enggak? Kamu enggak? Aku enggak videoin, aku langsung tunjukin. Kenapa? Aku langsung tunjukin ke orangnya. Tapi kalau pada saat konten ada kayak gitu-gitu, kayaknya nggak pernah ya Bang Andre. Jangan sampai. Tapi kan itu bisa viral sebetulnya. Iya, aku nggak mau viral gara-gara itu. Aku nggak mau viral gara-gara itu. Aku mau viral karena karyaku, karena kerja kerasku, karena apa yang aku lakukan. Viral yang benar adalah viral yang ada dampak positif untuk semua pihak. Kalau merugikan salah satu pihak, jangan sampai, aku nggak mau. Merugikan apalagi kalau sampai nggak ada pembeli, nggak ada orang datang, kasihan Kak, kasihan banget. Terakhir kemarin aku makan di Sensi, itu Senayan City, makanannya kan bisa dibilang itu sudah makanan menengah ke atas kan di Senayan City. Tahu nggak aku dapat apa? Ulat, dan yang pada saat makan, pada saat aku makan terus aku tunjukin ke manajernya, Kak ada ulat, itu di Senayan City, Kak ada ulat, tak tunjukin ini, terus ditunjukin ke dapur. Aku lihat malah chefnya itu kayak cengengesan. Terus habis itu manajernya datang lagi. Dia nggak takut lu seorang food blogger, maksudnya food vlogger bisa ini? Mungkin nggak tahu, nggak semua orang tahu Farida Nurhan kan. Habis itu manajernya tapi datang, Kak, we really sorry ya. Maaf banget, ini mungkin kurang pengecekan, tapi aku akan ganti kakak dengan makanan yang baru. Aku langsung, kakak ini bukan masalah diganti makanan yang baru, please, bukan makanan yang baru. Lihatin itu, kakak tadi ke dapur, chefnya malah cengingisan, tak gituin. Jangan sampai terjadi sama yang lain ya. Makanannya apa kok ada uletnya? Brokoli. Aku malah bilang gini, kakak untung aku yang makan di sini. Kalau orang lain ini bisa-bisa dibuatin konten ini, kena kau tak gitu. Ada kayak gitu. Yang ulat gede, itu ulat gede banget begitu. Aku sedang ngonten kamera 2 di mana-mana, dibalik ini ikannya
Gede banget ulatnya, langsung berhenti nggak ada mood. Ibunya aku kasih tahu, Bu, ada ulat. Oh oke nanti dibenerin gitu-gitu aja. Oh ya udahlah kita nggak konten. Gitu. Nggak diviralin rumah kamu? Enggak dong. Oke. Pesan Omai terakhir untuk para food reviewer ataupun food vlogger. Pesannya Omai lebih kenyemangatin boleh nggak sih? Boleh dong. Iya. Boleh. Semoga food reviewer dan food vlogger di Indonesia semakin banyak rezekinya, semakin Amin. banyak endorsannya dengan cara mereview makanan dengan passionnya masing-masing, tetap menjadi diri sendiri, jangan terlalu terkecoh oleh mungkin konten kreator lain karena dia sedang viral, karena dengan sedang ini melakukan ini dan itu, tetap menjadi diri sendiri. Viral itu menurut Omai, viral yang positif adalah pada saat kita memberikan hal-hal yang baik untuk semua yang nonton. Kalau untuk jadi food vlogger ya mungkin untuk penjual dan pembeli kayak gitu. Itu menurut aku sih. Itu ya, semangat ya. Iya, tetap semangat. harus punya warna sendiri. Terakhir untuk menutup, siapakah food reviewer atau vlogger? Pokoknya kalau makanan Omai senang siapa yang review? Yang Omai sekarang. Ya, sekarang. Nek Carlos. Oh, Nek, banyak yang suka ya sama dia ya? Iya, lucu. Oh, banyak Aku yang suka suka lucu. sama dia. Lucu. Yang suami istri bukan sih? Bukan ya? Iya, tapi aku lebih. Salah. Iya, kadang dia ngonten sama suami Lakinya sama agak istrinya. gemuk. Agak gemuk kan? Heeh. Sama istrinya enggak juga? Kadang-kadang sama istrinya. Iya, Kadang-kadang sama kemarin istrinya. sampai penyetan deh dia. Konten kan? Ada. Iya, lucu dia. Oh, Lucu. Nah, itu aku sukanya yang lucu-lucu gitu. Oh, cepetan kontak dia langsung. Lucu ya. Ada lagi satu. Sopo. Lebih heboh dari Nek Carlos, aku Coba, suka. siapa? Farida Nurhan. Itu selalu heboh. Mai, Sekarang jadi host TV. Alhamdulillah. Acara apa? Bikin lapar. Oh iya dong. By the way, aku itu ketemu sama partner aku ini gara-gara aku ngisi kemarin salah satu hostnya lagi nggak masuk untuk bikin lapar. Aku review makanan di ini sambal ini tempat aku ini, dan akhirnya ketemu sama partner aku dan bikinlah ini gara-gara bikin lapar. 1 sampai 5, berapa kira-kira nilai yang Omai akan berikan kepada sambal penyetan by Melanie Ricardo? Saya akan berikan ini nilainya 4. Alhamdulillah. Udah bagus banget itu 4. Yes. Tapi aku nilainya kenapa 4? Ya mungkin tadi karena packagingnya menurut aku cantik, boxnya juga nggak ngasal. Nggak minyakan ya? Food grade nggak, Food grade, kayaknya harus food grade. Punya food grade lah, Iya, partnernya Kak Melani kan Iya, aku kan tahu, kenal, food udah grade kenal. lah. Iya, Habis itu makanannya enak, sedep, cocok buat lidahku yang suka dengan makanan tumis-tumisan, goreng-gorengan yang Indonesia banget. Porsinya kalau dilihat dari nasinya aja sudah ngenyangin ya. Yes, itu dia. Terus ini, tuh apa lagi, Mai? dong, sama ini, nih. makanan-makanan toppingnya. Disukai oleh warga negara Indonesia. Konoha suka nih. Semuanya Konoha senang banget kayak gini-gini. Bagus. Jadi kalau makan di tempatnya Kak Melani, makan seminggu 3 kali pun tidak membosankan dikarenakan lauknya itu beraneka ragam. Yes, Nah, itu dan penting banget. murah meriah meletup, Mai. Murah meriah meletup awur-awur. Enak. Wah, lah ini. Mai. Lah ini penting ini banget tempe, nih. tempe. Tempenya gede-gede. Iya. Lah ini kan penting kayak gini-gini tuh harus dinaikkan. Ini keren ini. Makanan kayak gini-gini ini kalau orang sukanya makanan porsi kuli, ini doyan ini. Nah ini tahunya beda. Biasanya tahu kan kotak-kotak kecil, kaki kurek, maaf Rek. Mai. Padahal enak loh ini Kak. Petek Lore dari tadi kita kok nggak berasa sih, Mai. Karena kebanyakan makan, makan sama ngoceh. Aku lupa tadi. Oke, terima kasih buat Omai. Pantesan Omai udah kehilangan uang 8M, 100 juta dibawa pergi sama bule. Tetap alhamdulillah hari ini bisa angkat kaki, bisa makan enak. Alhamdulillah, enak banget. Semangat ya, Pokoknya Mai.